Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fikri Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian berupa makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Kembali Sampah. Alasan saya memilih topik judul ini karena menurut saya di lingkungan masyarakat Tasikmalaya maupun seluruh Indonesia banyak sekali sampah yang berserakan di sungai maupun di lingkungan masyarakat. Di sini saya menggunakan 3 struktur bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutupan. Di dalam pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di bagian pembahasan berisikan poin-poin dari rumusan masalah sebelumnya. Dan yang terakhir di bagian penutup berisikan kesimpulan. Di bagian bab 1, pertama saya membahas latar belakang. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Yang kedua, saya membahas rumusan masalah tentang bagian cara pemanfaatan kembali sampah. Apa saja sampah yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali dari sampah, dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi sampah di negeri ini. Di bagian 2, bab 2, saya membahas 5 poin. Yang ke-1, pengertian sampah. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah, penginapan, hotel, rumah makan, industri, puing-puing bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil samping yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir secara garis besar. Kegiatan pengolahan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Yang ketiga, jenis-jenis sampah. Pengolahan sampah dari hulu ke hilir akan menjadi keterpaduan yang baik. Pengolahan sampah dari hulu dilakukan dengan pemilihan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan pemilihan dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, yaitu sampah basah. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah kering. Dan yang ketiga, sampah B3, yaitu sampah berbahaya yang beracun bersifat toksik. Yang keempat, pemanfaatan sampah. Sampah merupakan hasil buangan proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Sampah juga bisa diartikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan proses alam yang membentuk sampah organik dan sampah anorganik. Yang kelima, cara pengolahan sampah. Sementara ini, pengolahan sampah yang ada adalah dengan teknik pembakaran, karena dianggap cepat dan tidak merepotkan. Namun, jangan salah, dengan dibakar, maka kandungan gas berbahaya dari hasil pembakaran itu akan menguap ke angkasa dan meningkatkan temperatur di bumi dan akan mempercepat penyebab pemanasan global. Di bagian terakhir atau bab 3, saya membahas tentang kesimpulan. Di bagian kesimpulan, saya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara warga masyarakat setempat dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil bila dilaksanakan secara bersama-sama dan saling mendukung antara warga masyarakat setempat dan pemerintah. Sekian presentasi makalah Bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.